Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu nasta'inu nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan lanjutkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita tetap dapat limpahan rahmat taufik hidayah, inayah dan ridhanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Marilah kita melanjutkan materi pelajaran Jawahirul Kalamiyah, yaitu masalah sifat-sifatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ilahi ta'ala wa nurihi rahmatin mufratih li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati walillah wa li barakatil ma'alif wa li qutub li barakati ma syekhina ma syekh wa jami'il muslimin muslimat usan masihina adal ahad usan khasah wa sila berbayang bayat karim bim rasul bim rasul wa jari bayi idris marjuk wa sembilan bayas mansur ayat yahya mantasabelihim wa alisilslatihim nafanallah bilumihim sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Kaifa al-i'tiqadu bi anna sifatis subhanahu wa ta'ala mukhalifatun li sifatil hawadis. Kaifa kaya apa al-i'tiqadu tang yakinake bi anna sifati kelas dunia berapa sifat Gusti Allah Subhanahu wa taala iku mukhalifatan kan layani li sifatil hawadisi maring berapa sifate makhluk. Hadis perkara yang baru datang untuk makhluk iku mukhalifatan li sifati hawadisi maring berapa sifate berapa makhluk. Jawab. Wa utai al-i'tiqad bi anna sifati subhanahu wa ta'ala mukhalifatan li sifatil hawadis iku anata kita yang tone ketake kita yakinake kita anna ilmallahi sunni ilmu Allah ta'ala khalimul Allah iku la yasyabihu ora nyerupani apa iku la yasyabihu ora nyerupani apa ilmullah ilmana ing ilmu kita. Wana kudratahu la tusyabihu kudratana. Wana kudrat la sedune kuasane Allah iku la tusyabihu ora nyerupani apa kudratuhu kudratana ing kuasa kita. Wa ana iradatahu la sedune oleh ngersakake Gusti Allah. Wa ana iradatahu oleh ngersakake Gusti Allah iku la tusyabihu ora nyerupani apa iradatahu iradatana ing kekarepan kita. Wa anna hayata lasdune sifat sukne Allah ila tusyabi ora nyerupani apa hayatuhu hayatana ing urip kita. Wa anna sam'ahu lasdune sifat midhangete Allah ila tusyabi ora nyerupani apa sam'uhu sam'ana ing pengrung kita. Wa anna basolasdune peningale ta oleh mirsani Allah
Apa sedusna oleh mirsani Allah ikhla tusyabu ora nyerupani apa basaruhu basarana ing peninggal kita. Wa ana kalam lestune kalame Allah dawe Allah ikhla tusyabu ora nyerupani apa kalamuhu kalamana ing kalam kita. Kalamana ing kalam kita. Di cara kita meyakini bahwa sifat-sifatnya Allah itu mukhalifatun li sifatil hawadis. Memang di antara makhluk dan Allah itu sama-sama punya sifat. Cuman sifatnya Allah dan sifatnya makhluk atau hawadis tidak serupa saja tidak, lebih kok sama, tidak menyerupai. Yaitu harus kita yakini seyakin-yakinnya bahasanya seperti sifat ilmunya Allah itu tidak menyerupai ilmu kita, pengetahuan kita. Ilmunya Allah sangat luas, tidak ada batasnya, dan wujud. Tapi kalau ilmu kita itu subut itu kan pemberian dari Allah, kita dititipi oleh Allah berupa ilmu. Dan sungguhnya sifat kuasanya Allah tidak menyerupai dengan kuasa kita. Kuasanya Allah mutlak. Allah mampu menciptakan apa-apa yang hendaki dengan cukup kun fayakun. Apapun telah pasti terjadi. Maka kita harus optimis segala sesuatu yang kita minta pada Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Wa ana iradatahu la tusyabu iradatana. Dan kehendaknya Allah itu juga tidak menyerupai kehendak kita. Itu juga sifat khayatnya Allah dicampur dengan kehidupan kita. Kita hidup butuh makan, minum, butuh menghirup oksigen dan sebagainya. Tapi Allah tidak seperti kita, tidak butuh itu semuanya, dan juga tidak butuh apapun seperti makhluk butuh tempat dan sebagainya. Wa ana sam'ahu la yusabihu sam'ana. Sifat mendengar Gusti Allah juga tidak menyerupai dengan pendengaran kita. Dan kita terbatas. Walaupun kok pakai alat telinga, beneran kita pakai alat telinga. Walaupun semua manusia itu punya telinga, tapi tidak semua manusia itu dengan telinganya bisa mendengar. Karena apa? Ada yang telinganya tertutup, tidak bisa mendengar. Dan mendengar kita itu semuanya dari pemberian Allah. Itu juga sifat basarnya Allah tidak menyerupai dengan penglihatan kita. Kita melihat pakai mata, tapi Allah tidak pakai alat. Wa in kalamahu la tusabu kalamana, dan juga kalamnya Allah, dawanya Allah, firman Allah tidak sama dengan kalamnya manusia, perkataan atau perkataan manusia tidak sama, tidak serupa sama sekali. Kita pakai butuh lisan, mulut. Itu saja setiap orang punya mulut tidak pasti bisa bicara dengan baik. Kadang-kadang bahkan tidak bisa bicara, belum tentu punya alat untuk bicara. Soal kaifal dikutub bi anna Allah subhanahu wa ta'ala mukhalifatun li af'al hadis. Kaifa ikul khaliqai apa?
kaifa iku kaya apa itikadu ten yakin ben af'alus lan sedune propro af'ale Allah sedune propro penggaweane Allah Subhanahu wa taala iku mukhalifat kang nulayani li af'alil khawatis bari propro penggaweane makhluk propro penggaweane makhluk. Jawab, huwa utawi al-i'tiqad bana Allah Subhanahu wa taala mukhalifatun iku ana tak tenong yakinake kita. Ana af'alal maula. Stune pira-pira af'ale te penggawene bendera Allah kang dadi bendera. Stune pira-pira penggawene Allah kang dadi bendera Subhanahu wa taala iku la tusyabihu ora nyerupani apa af'al maula iku la tusyabihu ora nyerupani apa af'al maula af'ala syai'in ing berapa penggaweane perkara suci minal mawjud dadi saking berapa perkara kang mawjud minal mawjud sing berapa perkara kang mawjud ya anal maula karena sunah Allah kang dadi bendera Subhanahu wa taala iki yaf'alu agawi sapa Allah al asya'a ing boro perkara bila wasitatin kelantan pelantaran bila wasitatin kelantan pelantaran bila wasitatin kelantan pelantaran bila wasitatin kelantan pelantaran wala alatin lan tanpa alat wala alat tanpa alat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula kum fayakun innama amruhu aing pestine utawi perkarane Allah ing pestine utawi perkarane Allah idza arada endal nalikan ngersakake sapa Allah syai'an ing suci-suci iku ayyaqula yen tadawuh sapa Allah lahu maring syai' kun wujud ta sira kun wujud ta kun mongko wujud apa syai' kun wujud ta kun mongko wujud apa syai' wa annahu lan sedune Allah iku yaf'alu ora tumandang sapa Allah syai'an ing suci-suci perkara lihtiyajihi krana bute Allah ilaihi maring syai' lihtiyaji krana bute Allah ilaihi maring syai' wa annahu lan sedune la yaf'alu ora tumandang sapa Allah syai'an ing suci-suci abasan kalih dolanan ameng-amengan ameng-amengan dolanan permainan ae bigori faidah tegese kelan tanpa faidah di annahu karena sunah Allah Subhanahu wa taala iku hakimun tat kang wicaksana iku hakimun tat kang wicaksana sesungguhnya semua af'alnya Allah itu sama sekali tidak ada yang menyerupai dengan af'alnya makhluk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yaf'alu asya bila wasdun wal alatin. Allah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu itu tanpa lantaran dan tanpa alat. Cukup innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu cukup dikatakan kun fayakun, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa annahu la yaf'alu syai'an la lihtiyajihi ilaihi, dan Allah menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu itu bukan karena butuhnya Allah pada suatu itu, tidak. Allah tidak butuh pada apa-apa. Allah menciptakan malaikat, harus Allah butuh dibantu? Tidak. Tanpa bantuan malaikat pun Allah, segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu sudah
cukup. Memang Allah menjadikan malaikat itu ada tugas tersendiri untuk malaikat, kewajiban malaikat. Wa annahu la yaf'alu syai'an abasan ay bi ghairi faidatin. Dan sungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu itu hanya sekedar permainan atau tidak ada faedahnya. Apapun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti ada faedahnya. Misalkan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang bermacam-macam yang tidak bisa terhitung. Semua itu ada manfaat dan faedahnya, walaupun toh kita kadang-kadang kita cuma tahu sisi negatifnya, sisi merugikannya, tapi di balik itu juga ada faedahnya. Terus hewan apapun pasti ada faedahnya, tumbuhan apapun juga ada manfaat dan faedahnya, cuman kita belum ngerti. Terus gambarannya penalaran, bahasanya Allah tidak menyerupai dengan makhluk. Penalarannya bagaimana? Law syabahallahu ta'ala hadisan minal khawatis min syai'in lakana hadisan. Kalau Allah itu menyerupai perkara yang baru datang, menyerupai makhluk, maka Allah itu juga hadis. Kenapa demikian? Karena di anna majasa ala ita akhadil mislaini jasa al akhar. Karena suatu yang patut pada salah satu dua perkara yang menyamai itu juga patut pada yang lain. Kalau Allah itu menyerupai manusia umpamanya, manusia butuh makan, butuh minum, maka Allah itu nanti juga butuh makan, butuh minum. Dua sesuatu yang sama itu juga patut yang satunya butuh minum, butuh makan, tapi Allah tidak seperti itu. Dan baru datangnya Allah, kalau Allah itu hadis itu mustahil, karena Allah punya sifat kita dahulu tanpa permulaan, dan tanpa permulaan. Jadi nanti kalau Allah itu hadis butuh muhdis, akan timbul dasar tidak mungkin terjadi. Sehingga kalau kita sudah mantap Allah itu tidak serupa dengan perkara yang khawatis, tidak ada pada zatnya Allah yang serupa dengan khawatis, maka Allah pasti berbeda dengan khawatis. Maka antara Allah dan khawatis tidak mungkin ada keserupaan, tidak mungkin ada kesamaan secara nyata atau secara pasti. Nah, ini akan dalil ijmal global saja yang wajib kita ketahui, itu
Kalau Allah itu menyerupai salah satu dari perkara yang baru datang, baik afalnya atau sifatnya itu menyerupai makhluk, sehingga setiap dua perkara yang menyerupai itu pasti ada kesamaannya, pasti dalam satu sisi pasti ada kesamaan, padahal antara Allah dan makhluk sama sekali tidak ada satu sisi pun yang menyerupai yang sama dengan makhluk, sehingga bisa kita simpulkan karena ada diri Allah tidak ada keserupaan, tidak ada kesamaan dengan makhluk, maka Allah itu pasti berbeda dengan makhluk. Maka kalau antara Allah dan makhluk itu tidak ada keserupaan, tidak ada kesamaan, berarti kita yakin Allah itu saya yakin Allah itu pasti mukhalifatun lil khawatis. Ini dalil secara ijma global saja, kita harus mengerti itu. Soal kaifa itiqadu af'al subhanahu wa ta'ala, sudah. Kaifa itiqadu bi qiyamihi ta'ala binafsi. Kaifa hal kaya apa al itiqadu tang yakinake bi qiyamihi ta'ala kelawan jumenenge Allah ta'ala nafsi kan dati Allah ta'ala, nafsi kan dati Allah ta'ala. Jawab, huwa utawi al etikat qiyami ta'ala iku anak tak kita itu yakin kita ana Allah ta'ala sunna Allah ta'ala iku leh tajuk ora butuh sapa Allah ila syai'in maring suci-suci perkara minal asya sing perkara wa tajuk mengko ora butuh sapa Allah ila makanin maring panggonan wala ila makhalan maring lan ora maring mahal nggih sami kali makan tempat wala ila syai'in lan ora maring suci-suci minal makhlukat sing berapa makhluk aslan lan babar pisan sama sekali tidak aslan itu bar belas bahwa maka tegur sekali kalau kang sumugih ora butuh tekan angkuli syai'in sing sababan suci wa kullu syai'in uta sababan suci iku mutajid kang butuh ilahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara kita meyakini Allah itu qiyamuhu binafsih? Kita harus betul yakin Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh pada suatu, tidak butuh. Kita diperintahkan oleh Allah itu bukan karena Allah butuh untuk kita sembah, ya tidak. Tapi itu sholat yang diperintahkan kepada kita itu sebetulnya bukan kewajiban, kebutuhan kita, kebutuhan makhluk harus mengabdi pada Sang Khalik. Jadi kalau kita sholat kita ingin ikhlas, ingin khusyuk, kita harus merasa butuh melakukan sholat, butuh menghadap pada Allah. Berarti kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, kita lapar butuh makan, kita haus butuh minum, kita ngantuk butuh tidur. Sholat juga demikian. Ketika sudah masuk waktu, kita butuh
menghadap pada Allah. Kita butuh curhat pada Allah, atau kita butuh mengucapkan terima kasih pada Allah lewat sholat atas segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah pada kita semuanya. Kadang-kadang kita tidak terasa kita bagaimana imbal balik kita yang oleh Allah kita sudah diberi nikmat yang sangat tidak terhitung. Apa-apa yang diberikan pada kita semuanya itu nikmat. Kita bisa ngantuk, kita bisa kedep, kita bisa jalan, kita segala-galanya lah. Kalau kadang-kadang itu bukan, menurut kita bukan nikmat, kita bisa kentut dan sebagainya misalkan. Nah, kentut itu juga nikmat itu. Coba kalau kita sampai 3 hari 5 hari nggak bisa kentut, bingung kita. Nah, kita bisa ngantuk, itu juga nikmat. Sampai berhari-hari kita nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur, juga bingung. Nah, itu kita tidak pernah minta pada Allah, itu sudah dikasih oleh Allah. Sudah dikasih oleh Allah. Pernah enggak kita semua coba ketika setelah kita minta semuanya itu, tidak pernah minta atau kita pernah minta sama Allah Rahman Rahim, belas kasihan, semua itu dikasih oleh Allah tanpa imbalan, tanpa minta imbalan. Coba oksigen yang kita hirup tiap hari ini, kalau kita kalkulasi ya, kita kalkulasi nilainya berapa. Coba kalau kita sakit di rumah sakit itu, satu tabung itu berapa ratus itu tabungnya, sekitar 200 sampai 300. Dan kita mulai hidup, mulai lahir sampai meninggal besok, kasih gratis oleh Allah oksigen, tidak minta imbalan lah. Tapi kita sebagai makhluknya Allah yang dikasih tidak ada jumlahnya, pokoknya berjuta-juta nikmat yang tidak ada jumlahnya, kita harus merasa terima kasih pada Allah dengan kita selalu melaksanakan perintah-perintahnya. Kita butuh untuk mengucapkan terima kasih dengan lewat sholat dan sebagainya itu tadi. Kita kasih harta, kita tasarrufkan dengan benar, kita sedekahkan, zakatnya tidak terlupakan. Baik, terima kasih kita pada Allah, kita terkasih nikmat yang tidak terbatas. Jadi Allah tidak sama sekali tidak butuh suatu apapun dari makhluk. Lebih-lebih Allah butuh seperti makhluk, butuh tempat, butuh mahal, tempat yang cukupnya. Sama sekali tidak ada yang dibutuhkan oleh Allah. Bahwa al-ghani an kulli syai'in wa kulli syai'in muhtajun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah yang terlepas dan tidak butuh dari semuanya itu. Tapi sebaliknya, semuanya itu butuh pada Allah. Sesuatu yang ada pada makhluk atau makhluk semua butuh pada Allah. Kita harus betul-betul kita yakini kita ini bukan apa-apa. Semua yang kita miliki, yang kita punya, yang kita kuasai, yang kita bisai, ini semua dari Allah. Coba sekali-kali kita tafakur.
coba nikmat-nikmat diberikan pada kita ambil hikmahnya. Bahkan ujian cobaan itu sebetulnya juga nikmat kalau kita bisa mencari hikmahnya. Seperti ujian adanya COVID-19, virus corona ini, betulnya itu juga nikmat itu. Nikmat, cuman kita nggak sadar, nggak ngerti, nggak bisa mencari hikmahnya. Kalau kita mengerti itu nikmat, kita terima dengan itu, kita nanti akan terima dan penuh sabar, tawakal, ikhlas, dan bahkan bersyukur. Apa saya katakan nikmat itu semua merupakan peringatan dari Allah, karena umat manusia banyak yang meninggalkan perintah-perintahnya Allah dan banyak melakukan atau melanggar larangan-larangannya Allah, sehingga Allah diperingatkan. Lah, Allah masih meringatkan pada kita, ini bukan nikmat. Coba kalau tidak diperingatkan, mungkin kita nanti umat manusia ini terjerumus dalam kemaksiatan, kemungkaran, akhirnya nanti masuk neraka semuanya. Berarti peringatan itu merupakan nikmat. Allah masih mau dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, mau mengingatkan manusia biar kembali pada Allah. Akan tapi kesalahan manusia sendiri diingatkan oleh Allah, tidak mengindahkan peringatan itu tadi, nggak ngerti, dielingno nggak ngerti, sehingga ya jadi berkepanjangan. Yang mudah-mudahan dan kita selalu bersyukur, berdoa pada Allah, semua ujian dan cobaan akan kita lewati. Soal kaifa khaliqa opal etika dudang yakin bi hayatillahi subhanahu wa ta'ala, kelawan sifat hayati Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab, huwa utawi itiqad bi hayatillahi ta'ala iku ana ta kita yang yakin kita ana Allah ta'ala sunni Gusti Allah ta'ala iku hayat kang sugeng, wa ana hayatan sedune sugeng Allah, sugeng urip hidup. Nah hayat sunni sugeng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku lesat ora ana apa hayatu ka hayatina ke urip kita. Kita butuh bernafas, butuh makan dan sebagainya. Allah tidak butuh itu semuanya. Wa inna hayatana sunni urip kita iku biwasa itu klan berlantaran, iku biwasa itu klan berlantaran acara yanil dami kaya lumakune getih, wa nafsilan ambekan. Kita butuh darah kita harus mengalir dengan baik. Kita harus bernafas, tidak boleh berhenti. Berhenti ya mati, kita tidak hidup. Kan tapi hidupnya Allah, hayatullah tadi udah bekas Allah subhanahu wa ta'ala ikhlasat orang apa hayatullah iku biwaswati syai'in kan lantaran suci. Kita bernafas butuh dengan jantung dan sebagainya, tapi Allah tidak butuh itu semuanya. Jadi sama sekali tidak ada keserupaan. Wahia utawi hayatullah iku qadimatun kang dingin tanpa kawitan, bagian kang tetep kang langgeng, bagian kang tetep langgeng. La hakuha ora ketemu ing hayatullah apa adam ora ana wataqil lan awah-awah aslan kan babar pisan. Jadi semua sifat-sifatnya Allah, tidak hanya hayat saja,
itu semuanya qadimatun kebaqiyatun. Tidak ada perubahan dan tidak ada adam, tidak ada kelangkaan dan tidak ada perubahan. Tapi kalau hayatnya manusia, ya kalau itu kan ada permulaan, ada dengan dilahirkan dan ada pungkasannya dengan kematian, ada perubahan, ada sakit, ada sehat dan sebagainya. Tapi Allah tidak ada seperti itu. Khotimatun baqiyatun la yalhaquha al-adam. Soal kaifa kalian kaya apa itikadu ten yakinake bi wahdaniyatillah lan sifat wahdaniyate Gusti Allah. Suwijine Allah. Jawab huwa utai itikad bi wahdaniyatillah iku anak takida yang tanda kata kita Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala iku wahidun kang tunggal. Laisa ora ana lagu Gusti Allah iku syarikun sapa laisa ora ana iku lahu kedune Gusti Allah sapa syarikun sekutonan. Wala nadal ora pepadan kang bandingi ora ana kang bandingi wala maksudna ora ana kang madani maksudna kang madani wala tidun dan ora ana lawan wala ora kang melawani wal mu'anidun ora ana kang nentang ora kang nentang di Allah itu sebabnya wahdaniyah tunggal satu, tidak ada temannya, tidak ada persamaannya, tidak ada contoh umasilut contohnya, tidak butuh apa lawannya dan juga tidak butuh yang menentang oposisinya, nggak ada oposisi, nggak ada, pokoknya tidak ada Allah dan tidak ada di satu tunggal. Soal kaifa istiqatu tengah bil milai ta'ala sifat ilmu Allah Ta'ala. Jawab huwa utai al-tiqat bil milai ta'ala ikan nak kita yang yakin kita Allah Ta'ala subhanahu Allah Ta'ala iku masbutun mausufun kang bersifatan bil ilmi kelas ilmu. Wa ana subhanahu Allah bi kulli syai'in kasabi iku alimun kang utanani. Ya lamun utani sapa Allah al asya yang perkara kulaha yaskabani asya doiroha ing dalam doire asya wa batina asya wa lamun ngutanani mengetahui sapa Allah adata habba tiramli ing jumlahi butirane pasir habbat iku wijen to butiran pasir wa tata qadaratil matari lan jumlahe tetese udan wa roke sajari lan pira-pira godhonge wit ora sajari pira-pira godhonge wit ya lamun lan udan supaya asira ing perkara kang samar wa falan luweh samar sing rahasia lebih rahasia mati terdeteksi oleh Allah la tafara samar alaihi ngatasé Allah apa khafiatun perkara kang samar wa ilmu khali uta ilmu Allah iku laisa ora ana apa ilmuhu iku muktasabun kang den suprih ilmu muktasabun kang den suprih diusahakan. Bal ya'lamu bal ngudanani sapa ala saing perkara fil asali ing dalam zaman asali. Fil asali ing dalam zaman asali. Qabla wujudiha ing dalam sadurunge wujude asya. Qabla wujudiha ing dalam sadurunge wujude asya. Qabla wujudiha ing dalam sadurunge wujude asya. Di sifat ilmunya Allah itu sangat tidak ada batasannya, sempurna. Allah mengetahui segala sesuatu baik zahir atau yang batin. Allah mengetahui jumlahnya,
pasir, jumlahnya tetes hujan, jumlahnya daun-daunan pohonan, ya, jumlahnya rumput-rumputan, dan Allah mengetahui barang rahasia, bahkan yang lebih rahasia di dalam hati kita. Kita masih suatu yang terbenak belum sampai kita ungkapkan, ya. Allah mengetahui isi hati kita, ya. Wa ilmuhu, dan ilmunya Allah tidak diusahakan, tidak pakai proses, tapi ilmunya manusia pakai proses. Kita harus betul-betul ta'alum, berusaha mencari ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu sejak zaman asal. Apakah zaman asal itu? Zaman asal itu zaman yang tidak ada awalnya. Qabla wujudnya, sebelum wujudnya asya. Dan ilmunya Allah tidak didahului oleh jahlun, karena laisa bimuktasabin. Kalau hadis, pasti dari bodoh, ada yang nggak ngerti jadi ngerti. Walaupun toh kadang-kadang ada yang manusia itu punya sifat ilmu laduni, langsung punya ilmu, ngerti, paham segala sesuatu. Jadi dahulu dengan bodoh, tidak ngerti. Terus kalau Allah dikasih ilmu laduni, ini tidak seperti itu. Allah tidak sama asali, ya, tidak ada awalnya. Soal kaifal dikutubi kudratillahi ta'ala, wallahu a'lam bishawab. Sedikit kami komentari jawaban-jawaban sampean dari pertanyaan kemarin. Ya, kemarin pertanyaannya, di dalam memeluk agama Islam perlukah kita mengikuti golongan atau madhab tertentu? Jawabnya apa? Perlu, bahkan tidak hanya perlu, wajib mengikuti madhab tertentu dari beberapa madhab yang masyhur. Ada beberapa madhab yang masyhur yang wajib kita ikuti. Sebab apa? Kalau kita tidak mengikuti salah satu dari madhab masyhur, seperti madhab 4, madhab Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, kita nanti akan terjerumus pada kekhawatiran yang kita tidak akan selamat akan kita. Jadi kalau kita tanpa mengikuti para ulama-ulama ijtihad seperti 4 ulama sudah masuk tadi, ya kita tidak bisa mengamalkan agama secara benar, dan kurang bisa dipertanggungjawabkan. Rasulullah sendiri juga dawuh, ittabi'u as-sawada al-a'zam. Maksudnya ittabi'u as-sawada al-a'zam itu bagaimana? Ikutilah mayoritas umat Islam. Sehingga pada saat sekarang mayoritas umat Islam itu yang dimaksud oleh Rasulullah di madhab yang benar, yang beliau imam madhabnya sudah meninggal. Nah, madhab yang benar, madhab yang masyhur itu sudah tersebar luas, tidak hanya di
Arab saja, di Indonesia ya, sudah banyak yang menganut mata-mata masyhur ini. Makanya karena di apa di dunia atau di agama Islam ada banyak madhab, kita harus bisa memilih madhab mana yang harus kita ikuti, madhab siapa. Kalau kita ingin selamat ya harus betul-betul memilih madhab yang ala ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, sebab satu-satunya aliran golongan firqah Islam yang selamat besok di akhirat hanyalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Mungkin saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.